Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Apa kabar semua? Baik, baik. Baik, Bu. Baik. Sudah pada makan siang ini belum? Saya sudah, Bu. Alhamdulillah. Masih ada yang belum ya? Iya. Baiklah, ketua kelasnya siapa yang bertugas hari ini? Iya. Untuk yang bertugas hari ini untuk memimpin doa dipimpin oleh Pak Gapar dan untuk ice breaking dipimpin oleh Ibu Siti Hasna. Pak Gapar, kami persilakan untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan Pak Gapar. Ayo mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi amal ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala aktivitas kami selamat dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbis izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih Pak Gapar. Kita lanjutkan ke ice breaking. Kami persilakan ke Ibu Siti Hasna untuk memimpin ice breakingnya. Silakan Bu Hasna. Baik Ibu, baik Bapak Ibu, kita akan melakukan ice breaking sebelum masuk ke materi selanjutnya. Jadi ice breakingnya seperti ini. Kita akan menirukan suara dari binatang yang saya sebutkan. Jika saya mengatakan kambing, maka kita akan menirukan suara kambing. Jika saya mengatakan bebek, maka kita akan menirukan suara bebek. Kalau saya mengatakan kucing, maka kita akan menirukan suara kucing. Oke, Bapak Ibu paham? Paham, Bu, paham. Oke, baik kita mulai. Siap ya? Oke, Bu. Kucing. Meow. Oke. Kambing. Selanjutnya bebek. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya kira seperti itu strategi kita bisa mencapai dulu baru saja kita lakukan. Kemarin kita memperlakukan kita jelas bagaimana adanya jadi berat dengan hewan-hewan kita seperti tadi. Kalau tinggalkan saja, jangan kita paksakan. Bebek kita paksakan harapan apa yang kita lakukan jelas benar-benar memberi manfaat kepada kita. Oke, saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke silakan. Terima kasih Bu Siti Hasna. Cukup menarik sekali ice breaking kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Selanjutnya kita berikan ke Ibu Rusni. Silakan Ibu Rusni. Ya, terima kasih. Ice breaking-nya cukup bagus, sangat menginspirasi kita. Terima kasih Ibu Hasna, Pak Gafar. Hari ini, sore ini ya, kita akan membahas mengenai pendampingan evaluasi dan pengetahuan, saya ulangi ya, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Ya, kelihatan Ibu? Kelihatan, Bu, kelihatan. Ya, saya ulangi ya. Jadi materi kita kali ini adalah mengenai pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, di sini ada pertanyaan. Apa sih sebenarnya tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional itu?
Ada yang bisa sampaikan? Agak kira-kira apa tujuannya? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang bisa sampaikan apa tujuan pendampingan evaluasi yang ada di dalam benak Bapak Ibu, kira-kira apa sih tujuan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional tersebut? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa? Halo? Bapak Ibu dengar saya? Halo Bapak Ibu. Dengar Bu, dengar. Dengar. Oke. Jadi tujuannya Bu, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada dua, ini ada memastikan dan peningkatan. Jadi yang pertama tujuannya itu adalah untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara internal tentunya. Yang kedua, agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan secara bertahap dan mandiri. Ya, itulah tujuannya Bapak Ibu. Jadi ini perlu kita penekanannya saya di sini ada dua, yaitu memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana dan untuk meningkatkan pembelajaran kita menjadi lebih baik. Intinya itu ada dua tujuan pendampingan itu, memastikan dan untuk meningkatkan. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya. Pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional itu bagaimana melakukannya, yaitu secara internal seperti tadi yang saya katakan, dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yaitu penekanannya pada prinsip reflektif, ya, reflektif dan pengembangan dari bagi guru, pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Jadi alat penilaiannya itu harus jelas, harus bisa diukur. Selanjutnya, kita lihat bagaimana sih sebenarnya contoh. Bagaimana contoh pendampingan itu bisa dilakukan. Ya, ini kita bisa lihat ini. Kita lihat ada coaching. Itu adalah proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Yang kedua, monitoring proses pendampingan dengan berbagai pengalaman, pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Yang berikutnya, dengan pelatihan. Itu proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja. Ya, nah di dalam melakukan pendampingan itu ada prinsip-prinsip yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan program atau pelaksana program. Di sini ada dua, apakah perencanaannya ataukah pelaksananya. Apakah rencananya atau pelaksananya. Yang ketiga, pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. The next, pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif
dalam satu pendidikan antara orang yang melakukan pendampingan dan guru. Ya, demi tercapainya tujuan bersama. Nah, Bapak Ibu, bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi? Bagaimana kita mulainya dari mana? Ya, kita lihat ya. Yang pertama itu kita melakukan perencanaan pemetaan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Yang pertama. Kemudian kita melaksanakan pembelajaran. Yang kedua itu pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi pembelajaran. Nah, di dalam melakukan evaluasi pembelajaran itu tentu dengan berkolaborasi antara yang didampingi dengan yang melakukan pendampingan. Yang didampingi maksudnya di sini adalah Bapak Ibu guru. Ya, kemudian yang melakukan pendampingan di sini adalah biasanya kepala sekolah atau kasat kurikulum atau dari guru lain yang mungkin yang dianggap lebih kompeten daripada kita, atau mungkin ketua MKMP, ya seperti itu. Kemudian refleksi dan umpan balik secara terus-menerus dalam keseharian belajar mengajar kita. Jadi kita itu selalu merefleksi diri kita masing-masing setiap habis mengajar. Apakah misalnya apa yang sudah kita lakukan itu tercapai sesuai dengan tujuan atau tidak. Nah, sebentar ini Bu, saya bisa tampilkan ini contoh-contoh pertanyaan yang mungkin kita bisa lakukan untuk sebagai pertanyaan pemantik ya dalam melaksanakan evaluasi. Ya, di sini kita bisa lihat, kita bisa pertanyakan ini kalau misalnya kita mau jadi pemantik, dan ini juga pemantik untuk diri kita sendiri karena proses pendampingan ini hanya saja pendampingnya, bukan berarti bahwa kita semacam diawasi, enggak. Kita didampingi, jadi kita bersama-sama. Guru melakukan evaluasi sendiri juga. Jadi data apa yang dibutuhkan proses evaluasi. Kemudian yang kedua, bagaimana program atau pembelajaran dijalankan. Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan program pembelajaran. Faktor apa saja yang menjadi tantangan pelaksanaan program pembelajaran. Apa saja hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Bagaimana pemimpin satuan pendidikan dapat mendukung pengembangan profesional guru. Apa saja yang sudah dilakukan dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran. Faktor apa saja yang mempengaruhinya. Apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Ini Bapak Ibu semuanya sudah harus ada di kepala kita ini semua. Harus merupakan catatan kita ini. Kita harus tanamkan dalam hati kita ini semua di dalam pernyataan evaluasi. Itu melaksanakan evaluasi. Evaluasi diri ya dengan evaluasi bagi pendamping kita. Saya kira ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang cukup bagus untuk kita gunakan sebagai evaluasi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu akan Iya, Pak Gafar ya. Iya, Pak Gafar. Iya. Silakan Pak Gafar. Kita tadi menjelaskan masalah apa itu tadi coaching, apalagi mentoring dan pelatihan. Coba ditampilkan itu Bu. Ya, Ibu tadi dia menyatakan menjelaskan antara coaching, mentoring dan pelatihan. Jadi yang saya tanyakan Bu, itu apa perbedaan antara coaching, mentoring, dan pelatihan? Jadi itu yang saya tanyakan Bu, apa perbedaan coaching, mentoring, dan pelatihan? Iya. Tolong dijelaskan kembali dan serta contoh-contohnya Bu.
Ya, Iya, oke. terima kasih penjelasannya Pak, cukup menarik. Namun sebelum Ibu menjawab, barangkali ada ya di antara Bapak Ibu yang punya pemikiran yang ingin menjawab pertanyaannya Pak Gafar. Silakan Bapak Ibu. Ibu Dija barangkali silakan. Bu Hasna, Oh, Bu Yati, Ya, silakan Bapak Ibu. Bagaimana pendapatnya di sini menurut hmm, pertanyaannya Pak Gafar? Sebelum saya jawab, barangkali ada yang bisa memberikan dulu bagaimana jawabannya. Silakan Pak Ibu. kalau maaf Bu, saya Bu. Iya, silakan. Kalau menurut saya ya, ini menurut Iya, saya ya Bu ya. iya, Kalau silakan coaching Bapak. itu dia kita maksudnya dari ini cuma sampel dari gurunya dulu bertanya, kemudian pihak instruktur menjawab sedikit, lalu guru itu berdiskusi dengan temannya. Jadi pemikiran itu berdasarkan dari peserta. Sementara kalau mentoring itu misalnya peserta bertanya, kemudian ini berdasarkan PPT ya Bu ya. Jadi kalau mentoring itu dia berbagi peserta bertanya, kemudian mentor kita itu memberikan contoh-contoh, memberikan pengalaman seperti itu Ibu. Sementara kalau pelatihan itu adalah kita dibimbing untuk kita dibimbing untuk menguatkan apa yang sudah kita pahami. Jadi langsung ke pelaksanaannya. Itu menurut Baik, saya ya Ibu. iya Seperti baik. itu. Ada yang ingin menambahkan dari teman yang lain? Silakan Bapak Ibu. saya Ibu boleh? Iya, silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Yati ya. Kalau ya Ibu Yati apa Bu Hasna Ibu? Siapa yang Oh, Ibu Hasna. Iya, silakan Ibu. di menanggapi pertanyaan dari Pak Gapar mengenai perbedaan coaching di coaching itu selain apa kehidupannya lebih besar, lebih luas. Coaching itu memberikan instruksi, memberikan pelatihan. Jadi ada goal, ada tujuan yang harus dicapai. Jadi dia diberikan instruksi, dibimbing instruksi, dan pelatihan. Kehidupannya lebih luas kalau coaching. Karena kalau mentoring dia memastikan apa yang disampaikan kepada kita tidak keluar dari jalur, dimonitor jalan yang tidak benar atau gimana dari jalur manusia kesempatan dengan penampilan ya atau memanfaatkan pemahaman manusia coaching cakupannya. Halo Bapak Ibu. Kira seperti itu Ya, Ibu Bu, ya. ya, Bu. Iya, ini suaranya Nila di sini kayak samar-samar suara saya. Baik Bapak Ibu. Coaching Bu Hasna. Iya, baik Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, ya saya lihat kembali dulu ya. Ini coaching, mentoring dengan pelatihan. Apa sih sebenarnya perbedaannya? Yang pertama dulu saya ingin tanya dulu, coachnya itu apa? Siapa sebenarnya coachnya? Coachnya itu adalah pendamping. Nah, coachingnya adalah pendamping guru. Gurunya di sini. Jadi di sini ada dua. Ini ada proses pendampingan. Ini ada juga yang didampingi di situ. Dari sini pendamping menggali pemikiran-pemikiran. Misalnya seperti tadi yang saya tampilkan itu ada beberapa pertanyaan. Kita tanya-tanyalah itu gurunya, itu coachnya. Kita tanya-tanya bagaimana dia menghadapi suatu masalah yang dihadapi dengan menggunakan itu tadi beberapa pertanyaan. Kita menggali dulu apa sih yang menjadi masalahnya. Guru juga harus sendiri bertanya kepada dirinya, apa sih sebenarnya masalah saya ini, bagaimana saya bagaimana saya mencari solusinya. Kemudian mentoring yaitu proses pendampingan dengan berbagi pengalaman. Ya, jadi ini sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ini mentornya, ya mungkin dia bilang, dulu waktu ada anak-anak yang malas belajar, saya dekati. Kita berbagi cerita di situ. Siapa tahu anak itu tidak kerja tugasnya hanya karena malas, ya saya seperti ini, kita kasih tahu. Itu pada proses mentoring. Kemudian, kalau pelatihan, ya dari data-data yang masuk di sini dari coachingnya, dari mentoringnya ini,
dari data ini ya pihak satuan pendidikan, pihak sekolah misalnya, apalagi kalau gurunya sudah ditemukan gurunya dengan sudah 10 gurunya misalnya dengan menghadapi masalah yang sama, perlu diadakan pelatihan, maka diadakanlah pelatihan untuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja. Jadi setelah adanya berbagi pengalaman, mungkin ada guru menyampaikan, oh saya kalau ada siswa yang malas, saya dekati. Saya kalau ada siswa yang tidak mau mengerjakan tugas mengerjakan yang reading, ya saya suruh menyanyi saja, tetapi saya suruh menyanyi bahasa Inggris. Ternyata anak itu pintar bahasa Inggris, tetapi kalau dia bernyanyi, ya seperti itu barangkali yang saya bisa tambahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ya Bu, ya. Paham Bu, paham. Oh, halo, iya. Iya, silakan Bapak Ibu. Jadi yang Kalau penting yang- ini, ya. Kalau yang evaluasi tadi Bu, bisa digeser. Yang mana? Evaluasi yang kalau tidak salah siklus evaluasi atau apa? Siklus evaluasi. Ini. Ya, silakan. Kenapa ini dengan siklusnya? Ya, ini kan pendampingan di satuan pendidikan. Yang mau saya perjelas, terusnya ini apa per semester, per tahun atau bagaimana rentang waktunya itu pendampingannya? Pendampingan pelaksanaannya biasanya dilaksanakan untuk pendampingannya ya, pendampingannya Iya. saja biasanya dilaksanakan kalau di sekolah saya biasanya setiap semester ada semacam pendampingan. Hanya itu yang ditanyakan, Pak Ibu? Ya Bu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu jawabannya. Iya. Masih ada Pak, Bu? Ibu Hadijah, masih ada pertanyaan Bu Hadijah? Sudah cukup Pak, sudah. Udah cukup Ibu. Baik Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, barangkali kita untuk pertemuan kita kali ini, silakan Bapak Ibu ada di lembaran tugasnya itu, Bapak Ibu saya mohon dikerja ya, dikerja untuk kita diskusikan besok. Paham Bapak Ibu? Yes, Mam, paham. Iya, Mak. Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. Kemudian untuk ketua kelas, barangkali sebelum kita bubar ya, disampaikan memang siapa yang bertugas untuk SBRK-nya, dan kalau bisa yang lebih seru lagi ya Bapak Ibu, supaya kelas kita kelihatan ya yang terbaik lah Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Don't forget tugasnya Bapak Ibu ya, ada tugasnya, tolong diselesaikan. Kemudian untuk kita diskusikan besok. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Iya, sebelum ditutup barangkali ya di ruang ini barangkali perlu ada sesi foto-foto ya. Ya biar kita ada kenangan. Pak Japar, silakan untuk menutup kembali berdoa pembelajaran kita hari ini. Silakan Pak Japar. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak, kita bersama-sama memusatkan pikiran dan perasaan seraya mengaminkan doa yang akan dibacakan, dan doa ini saya pimpin menurut agama dan kepercayaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat dan kebesaran-Mu
serta keagungan-Mu. Lapangkanlah kesabaran dan kejayaan dalam membangun bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah kami atas petunjuk-Mu untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Japar. Bu Rusni, silakan. Ya, baik Bapak Ibu. Pelajaran kita untuk kali ini saya rasa sudah cukup. Ya, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu ada tugasnya Bu ya, tolong diselesaikan dan tolong untuk persiapkan besok, untuk dipresentasikan besok. Ya, terima kasih. Insya Allah Bu, insya Allah saya akan melaksanakannya. Baik, Bu. Ayo foto dulu kita Ibu. Oh, mau potong dulu. Ya, tadi silakan. Sebelum Siapa? foto-foto Ibu tanya dulu boleh? Boleh, Bu. Ibu foto kelas. Ya, Besok masuk jam berapa ya? seperti biasa jam 8 mulainya Ibu. Oh, baik Bu, baik. Jangan lupa ya. Oke, kita foto-foto kalau. Oke. Bu Siti Hasna mungkin yang mengkoordinir dengan ini. Ayo silahkan. Unmute Ibu. Tidak kedengaran suaranya Bu, tidak kedengaran. Unmute Ibu. Oh, oke. Saya kalau ada kata smile berarti smile ya, saya screenshot. Oke? Ya. Oke. Smile. Oke, sudah. Oke, sudah Bu di copy Thank fotonya. you. Thank you, ma'am. Terima kasih. Terima Thank you, kasih. Ma'am. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Izin pamit, Ma'am. Izin, Ma'am. Ya,